Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Anda semua. Siang Pak. Ini dengan kelas 77 ya. Ya Pak. Di sini Bapak ucapkan terima kasih atas kehadirannya, atas kesempatannya untuk mengikuti kelas bimbingan kelompok ini bersama Bapak hari ini. Sebelum kita mengawali aktivitas kita, kegiatan kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang bisa memimpin doa? Mencoba silakan lihat. Teman-teman, sebelum kita PKP, mari kita berdoa. Sudah diberi ilmu. Doa mulai. Selesai. Baik. Semoga acara kita diberi kelancaran ya. Selanjutnya Bapak ingin bertanya sebelum kita melaksanakan kegiatan pada hari ini. Sebelumnya ada yang pernah mengikuti BKP? Belum. Jadi di sini belum ada yang pernah mengikuti BKP. Ini berarti pengalaman pertama semua ya. Ya. Jadi di sini Bapak akan jelaskan apa itu BKP. BKP adalah bimbingan kelompok, adalah salah satu layanan dari bimbingan dan konseling. Di sini BKP atau bimbingan kelompok Anda akan terdiri dari 6 anggota kelompok, di mana ada Anda sebagai anggota kelompok dan Bapak sebagai pemimpin kelompoknya. Di sini kita akan membahas tentang topik bebas dan topik tugas. Topik bebas adalah Anda menyampaikan masing-masing dari permasalahan atau apa yang sedang hangat dibicarakan saat ini, dan salah satunya adalah topik tugas, yaitu dari Bapak sendiri yang menentukan topiknya. Di sini Bapak akan menjelaskan bimbing kelompok. Proses pelaksanaan bimbing kelompok ini, Anda di sini akan dibagi 6 orang ini, lalu Anda akan menyampaikan suara atau pendapatnya atau menanggapi dari pendapat dari teman-temannya yang lain, lalu akan Bapak tambahkan juga nantinya. Selanjutnya di dalam bimbingan kelompok ini ada yang namanya asas. Di sini dalam bimbingan kelompok ada 4 asas. Yang pertama adalah asas kesukarelaan, di mana di sini Anda dalam bimbingan kelompok ini Anda diharapkan untuk secara sukarela menyampaikan apa yang ada dalam pikiran Anda atau pendapat Anda secara sukarela. Selanjutnya tanpa paksaan ya, sukarela. Selanjutnya asas keterbukaan. Di sini Anda diharapkan untuk secara terbuka menyampaikan pendapatnya. Nggak ada yang perlu dipendam atau takut diomongkan, karena di sini kita memiliki dinamika kelompok, atau di sini kita memiliki selanjutnya adalah asas kerahasiaan, dimana di sini Anda diharapkan untuk tidak menceritakan apa yang kita bahas di sini kepada orang lain. Jadi cukup di sini dalam dinamika kelompok ini apa yang menjadi bahasan atau topik yang kita bahas hari ini tidak dibicarakan ke luar. Sebelumnya ada yang ingin bertanya? Ada paham? Paham. Selanjutnya adalah asas kenormatifan. Di sini asas kenormatifan Anda diharapkan untuk tetap menjaga atau sesuai dengan norma pembicaraan ini, sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Jadi tidak ada yang membahas hal-hal yang tabu atau yang terlalu menyimpang ya. Baik, Anda bisa dipahami? Ya, baiklah. Selanjutnya kita perkenalan dulu. Biar lebih akrab lagi, kita buat memecah suasananya sambil perkenalan sekalian SBK. Jadi Bapak contohkan dulu di sini SBK-nya. Bapak perkenalan nama. Nah, sama selanjutnya apa buah yang dikesukaannya, Bapak favoritnya. Misalnya Bapak mangga,
Gilang Mangga. Selanjutnya Gehan sebutkan dari Bapak. Pak Gilang Mangga, Gehan, misalnya salah gitu. Ada paham? Nah, selanjutnya dari Gani juga selanjutnya sebutkan dari Bapak, Gehan juga gitu. Sampai nanti ke Marito. Bisa dicoba? Bisa. Ya, bisa. Kalau gitu kita mulai. Perkenalkan Bapak Gilang, buahnya mangga. Perkenalkan, nama saya Gian, buah saya Gian. Ya. Sebutkan dari Bapak. Pak Gilang mangga, Gehan durian, nah, Gani apa ya? Silakan. Sena anggur. Pak Gilang Mangga, Gian Durian, Gani Apel, Shena Anggur, Gilang Mangga, Aisyah. Yang mangga, dia durian, dan apel, sina anggur, yang mangga, apel, itu rambutan. Baiklah, kalau itu ulang lagi ya. Pak Gilang mangga, Gehan durian, Gani apel, Sena anggur, Aulia mangga, Alisa apel, Marito rambutan. Baiklah, di situ kita harapkan perkenalan tadi cukup ya, untuk kita membuat kita lebih akrab dan lebih fokus nantinya untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Selanjutnya bakalan kita mulai bimbingan kelompok ini dengan topik bebas. Jadi topik tugas ini akan Bapak tentukan topiknya. Jadi Anda nanti silahkan membahas apa yang ingin Anda sampaikan atau poin-poin yang ingin kita bahas nantinya. Pertama adalah Bapak sampaikan topik dari bimbingan kelompok hari ini adalah dampak negatif dari pacaran di usia remaja. Apa tadi? Ada usia remaja. Ya. Ada terbayang itu topik kita hari ini? Ada. Nanti Ananda kita bahas topik ini. Silakan sampaikan pendapatnya. Jadi menurut Anda apa itu dampak pacaran di usia remaja? Silakan angkat tangan yang ingin berpendapat gitu. Ya, dampak negatifnya dari pacaran di usia remaja. Ya, silakan Alisa, coba Alisa. Pada pembelajaran. Menurut pendapat Alisa, pacaran dapat membuat kurang fokus dalam belajar. Apalagi siapa lagi? Dampak negatifnya pacaran, kurang fokus belajar, terus yang membuat apa istilahnya? Nah, angkat tangannya sini. Iya, berarti kualitasnya ya. Berarti menurut Seina berpacaran menghabiskan waktu dengan pacarnya daripada dengan keluarga atau orang tuanya. Iya. Ada lagi yang berpendapat? Bisa terjadi kemudiannya, Pak. Hal-hal nih, apa itu coba lihat? Seperti apa itu yang terjadi? Pada cewek bisa Hamil ya, itu berarti pergaulannya bebas kali, berpacaran yang melampaui batas ya kira-kira. Nah, itu salah satu dampak negatifnya itu. Dari berpacaran bisa ujung-ujungnya bisa bernikah ya. Ada lagi? Gani apa menurutmu?
Aulia, silakan Aulia. Bisa terjadinya gangguan mental atau psikis pada usia remaja. Ya, bisa dipahami itu. Apa itu mungkin dari contohnya adalah berpacaran ini banyak yang masih belum usia matangnya berhubungan dengan orang yang sama-sama belum matang. Nah, itu adalah bisa membuat terganggunya kesehatan mental atau psikis kita karena kebanyakan bertengkar atau kebanyakan habiskan waktu sia-sia gitu. Ya, ada lagi. Terima kasih ya. Nah, apa? Gani, silakan Gani. Apa lagi? Apa? Berdosa ya, itu kalau dari segi agama ya Gani ya. Berdosa kalau dari Islam itu untuk pacaran itu adalah dilarang ya dalam Islam ya. Ya, dari sudut pandang agama kita kan semua muslim di sini ya. Nah, jadi kita tahu sama-sama di sini bahwa pacaran itu adalah hal yang dilarang, berdosa. Jadi berbuat apa namanya? Berbuat zina, termasuk zina ya pacaran ya. Dosa. Ada lagi. Apa ada yang berpacaran di sini? Ya. Jadi untuk usia Anda untuk berpacaran itu semoga bisa membatasi dirinya atau bahkan lebih baik tidak untuk pacaran dulu usia Anda. Pas 7. Nah, ada lagi yang berpendapat? Ya, tadi itu dampak negatif dari pacaran ya. Selanjutnya mungkin bisa kita bahas dari segi apa mungkin ada positifnya dari pacaran menurut Anda? Ada? Ada Kak. Apa coba Alisa? Coba enggak apa-apa berpendapat itu. Kita di sini ingin Kalau kelompok. misalnya pacaran negatif, saya kalau misalnya ada sesuatu dia punya Oh ya. Jadi tadi menurut Alisa mungkin pacaran sisi positifnya salah satunya adalah bisa menambah semangat di sekolah selama itu dalam konteks yang positif ya. Di sini ditambahkan konteks yang positif. Selanjutnya ada lagi mungkin dampak positifnya. Walaupun lebih banyak negatifnya, mungkin ada beberapa positifnya ya. Ada lagi yang berpendapat? Mungkin lebih banyak negatifnya ya. Kita sama-sama mengambil kesimpulan di sini pacaran itu akan banyak negatif. Jadi selanjutnya dari sekian banyak itu yang kita bahas tadi, mungkin kita karena terbatas waktunya, Anda bisa ada salah satu yang bisa menyimpulkan apa yang dari apa tadi dampak negatif, dampak positifnya. Salah satu coba simpulkan. Secara gambaran singkatnya. Bisa? Simpulkan aja yang dari bahasa kita tadi. Ya, coba bantu. Ya. Ya, silakan Gani. Baik, itu dari Gani dampak positif, dampak negatif dan positifnya dari pacaran tadi. Sebenarnya ada lagi yang ingin menyimpulkan? Apa lagi tambahannya? Ya, daripada bisa soalnya. Baik, terima kasih Pak Delis ya. Jadi dampak positif, dampak negatifnya
tadi Bapak jelaskan lagi, mungkin membuat kurang fokus belajar, menghabiskan waktu dengan pasangan bukan dengan orang tua atau keluarga, selanjutnya membuat gangguan mental atau psikis, atau selanjutnya juga mungkin positifnya walaupun hanya sedikit mungkin dapat menambah semangat untuk sekolah tapi selama itu dalam konteks yang positif ya. Selanjutnya setelah kita menyimpulkan tadi, Bapak harap materi hari ini topik hari ini bisa Anda terima dan bisa Anda masukkan pada diri Anda untuk mengambil hikmahnya dari topik hari ini. Selanjutnya setelah kita melaksanakan kegiatan hari ini, selanjutnya Bapak ingin meminta pesan dan kesan dari BKP atau bimbingan kelompok kita hari ini. Ada yang bisa memberikan pesan dan kesannya setelah mengikuti BKP ini? Pesan apa yang bisa disampaikan atau kesannya? Misalnya kesannya di sini menambah wawasan. Ya silakan. Ada yang ingin menyampaikan pesan dan kesannya? Ya, Aulia bisa ya. Pesan apa yang terima kasih pada Aulia. Dan di sini pesannya dari materi ini bisa dapat mendapatkan dampak positif dan negatif dari bicara. Ini ada lagi kesannya apa? Untuk menindaklanjuti ini mungkin bisa kita laksanakan lagi bimbingan kelompok ini di lain waktu lagi. Kapan bisa kira-kira kita laksanakan lagi bimbingan kelompok ini untuk tindak lanjutnya? Bisa pada minggu selanjutnya baik di jam yang sama bisa kita laksanakan bersama. Selanjutnya Bapak ucapkan terima kasih pada Anda semua telah melaksanakan kegiatan BKP, mengikuti kegiatan BKP ini atau kelompok ini. Bapak ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah kita membahas apa itu tadi tentang dampak negatif cara gerakan remaja, selanjutnya ini Bapak ingin membagikan KPD. Di sini adalah KPD lembar kerja peserta didik. Jadi Anda isi dulu sesuai pemahaman Anda dari awal kita membahas topik ini sampai akhir tadi. Silahkan dibaca dan diisi soalnya. Ya, Bagian ini. Ini. Ya. Silakan diisi ya. Udah, Pak. Belum mungkin.
mengucapkan doa semoga apa yang kita lakukan hari ini, kegiatan kita hari ini mendapat berkah dan bisa menjadi bekal untuk kita dan bermanfaat buat kita. Selanjutnya Bapak tutup untuk kegiatan hari ini dengan alhamdulillah dengan salam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam